Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran tentang melampaui batas ini ada beberapa istilah. Ada yang disebut dengan tanatu atau ekstrim, ada tasyaddud atau memberat-beratkan diri. Misalnya apa? Enggak nikah. Ada kan manusia yang enggak mau nikah itu kan? Atau berpuasa, ketika berpuasa enggak mau berbuka. Wes aku poso awan bengi aku tak poso. Ini tasyaddud. Enggak boleh, itu namanya melampaui batas. Kemudian ada juga istilah tidak, melampaui ketentuan syariat. Misalnya begini, ketika dalam situasi boleh memakan babi, situasi terpaksa, itu kan boleh ya. Kalau situasinya terpaksa, maka dia makannya sampai kekenyangan. Nah ini mumpung lagi boleh, akhirnya makan sampai warak, ya kan? Tidak boleh, ini namanya melampaui batas itu. Atau lebih melampaui batas lagi yang bagaimana? Nah ini mumpung boleh, mumpung terpaksa, dibungkus gitu. Digawe sate terus dibungkus. Nah ini bungkus saya kayak kresek, membuat bekal dalam perjalanan. Gak boleh, itu melampaui batas. Termasuk juga melampaui batas dalam berdoa misalnya. Misalnya berdoa bagaimana? Ya Allah, kembalikan aku muda lagi. Berdoanya kayak gitu. Tidak boleh, itu melampaui batas, itu berdoanya melampaui batas. Takalluf, ada juga istilah takalluf dalam Al-Quran, memaksa-maksa diri. Israf juga, israf berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ghulu, berlebih-lebihan dalam hal taat. Misalnya apa? Dulu kita pernah atau di dalam Al-Quran dikisahkan umat-umat terdahulu yang menganggap manusia itu sebagai Tuhan. Kalau dalam hadis itu gini, kalau lempar jumroh, ngambil batu yang besar-besar. Wah ini kan sekarang kita lagi ngusir setan ini kan, ambillah batu yang besar-besar, dilempar sama batu besar. Gak boleh itu juga, berlebih-lebihan, gak boleh. Saking bencinya sama setan ngambil batu besar-besar, kan enggak, padahal cuma batu kecil ya. Syariatnya itu batu kecil. Atau meremehkan juga, bukan batu kecil, cuman ngelempar sama tepung misalkan. Nggak boleh juga, meremehkan nggak boleh, berlebih-lebihan juga nggak boleh ya. Atau kayak di Al-Alaq tadi istilahnya togho, kalla innal insana la yatogho. Togho itu kalau bahasa kita itu kebangetan ya. Rasulullah mau diinjak lehernya, terlalu ya. Nah Islam ini adalah agama pertengahan. Agama pertengahan. Ekstrim nggak boleh, berlebih-lebihan ya. Gulu, meremehkan juga nggak boleh. Jadi gulu itu berlebih-lebihan ada dua, berlebih-lebihan dalam ketaatan atau ifrat ya, atau melecehkan, tafrid ya. Dulu begitu. Waktu kisah Ali bin Abi Thalib itu ada yang benci kepada Ali sampai dia terlibat dalam pembunuhan Ali, namanya kaum Khawarij, kaum yang ekstremis ya, ekstrim. Kaum Khawarij itu terlibat dalam pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Atau yang terlalu menghormati Ali, ada kan? Seperti orang Syiah misalkan. Gak boleh juga, itu berlebih-lebihan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Jadi melewati batas dalam perkara yang tidak wajib misalnya, sampai berakibat perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang wajib itu terbengkalai. Makanya ulama itu membagi hukum itu menjadi wajib, sunnah dan lain-lainnya. Agar apa? Manusia itu tahu bahwa ini adalah wajib dan ini adalah tidak wajib. Misalnya apa? Berlama-lama sholat malam, akhirnya sholat subuhnya menjadi terlambat. Misalnya lagi ada anak yang sibuk gitu belajar sehingga tidak menjawab panggilan orang tuanya. Ini sama, melampaui batas itu. Puasa terus menerus ya, puasa terus menerus. Ada kan riwayat, saya akan puasa terus, enggak berbuka, puasa siang malam. Atau sholat malam terus,
nggak tidur. Kata Allah itu dilarang, itu berlebih-lebihan. Istrimu punya hak, badanmu juga punya hak untuk tidur, perutmu punya hak untuk makan. Jadi jangan puasa terus, kata Rasulullah. Ajibu malam yajib, mementingkan yang tidak wajib. Kalau manusia itu sudah seperti ini, pasti dia akan mengorbankan sesuatu yang lain yang penting, atau hal yang penting itu akan menjadi tumbal. Nah, kalau sudah seperti itu, sebetulnya dia sudah menumbalkan dirinya sendiri, ya. Atau seperti yang kita katakan tadi, terlalu longgar-longgaran, terlalu males-malesan, misalnya menunda-nunda waktu sholat sehingga habis waktunya. Nah, setan ini selalu mencari titik lemahnya manusia. Bisa, kalau manusia itu lebih dominan semangatnya menggebu-gebu, maka dia bisikkan atau dia tiupkan sifat hulu, berlebih-lebihan, menggebu-gebu, ya. Akhirnya dia kalau udah menggebu-gebu semangatnya dalam beribadah, maka biasanya dia patah di perjalanan. Biasa-biasa aja. Kalau manusia itu dominan sifat rendah diri dan gampang menyerah, maka dia tiupkan sifat taksir atau males-malesan. Tapi jangan juga kita berlebih-lebihan, itu nggak boleh, ya. Berlebih-lebihan itu nggak boleh. Tapi juga jangan salah paham. Makanya belajar itu jadi perlu. Misal salah paham itu misalnya begini. Misalnya orang rajin jamaah di masjid, katakan, wes gak usah terlalu rajin, gak usah berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak, itu keliru itu, ya. Itu namanya salah paham terhadap pengertian berlebih-lebihan. Atau bagi orang yang berjenggot, yang pakai cadar, celananya cingkrang, gitu ya. Atau baca Quran tiap hari, katanya wah itu ekstremis, gitu ya. Itu kaum ekstremis. Enggak, itu namanya salah paham terhadap pengertian berlebih-lebihan. Udah 5:30 ya, saya percepat lagi, ya. Kalau di dalam Al-Quran, contoh-contohnya, ya, contoh-contoh dalam Al-Quran itu misalnya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, ini berlebih-lebihan ini. Minum madu itu kan boleh, nah, untuk menyenangkan istrinya, kemudian ya sudah, karena untuk menyenangkan kamu saya nggak akan minum madu. Nah, seperti kisah yang kemarin yang pernah kita bahas, ya. Nggak boleh, itu berlebih-lebihan. Melampaui batas dalam berdoa, di surah Al-A'raf ayat 55 misalnya. Ya seperti kita tadi, berdoa agar bisa jadi muda lagi. Misalkan minta pada Allah supaya bisa jadi malaikat misalnya. Nggak boleh berdoa seperti itu berlebih-lebihan, ya. Kemudian mengambil kesempatan di dalam kesempitan, ya. Misalkan kayak daging babi tadi itu loh, dibungkus, digawe buat bekal atau dibuat dendeng, ya. Ini nggak boleh, ini ya, berlebih-lebihan. Dalam pakaian, makan dan minum juga nggak boleh kita berlebih-lebihan, secukupnya saja. Nah, pakaian kita ini termasuk berlebih-lebihan nggak ini? Mungkin dalam lemari kita ada ratusan pakaian, ya. Mungkin yang nggak terpakai bisa kita kasihkan orang, ya. Berlebih-lebihan dalam berinfak juga nggak boleh, ya. Ya, berlebih-lebihan dalam berinfak sehingga sampai nggak makan, padahal makan itu wajib, infak itu sunnah, nggak boleh. Alladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Atau sindiran Allah, kalau lagi ditimpa bahaya maka dia berdoa terus, kalau ketika dihilangkan dia maksiat lagi. Nah, sama, ini berlebih-lebihan. Baik, kita simpulkan, ya. Oleh karena itu, kalau kita merasa tersindir dengan suatu nasihat, apabila suatu ketika kita tersindir mendengarkan nasihat kebaikan, maka berhati-hatilah bahwa kita sedang berada di tepi batas, kita sedang berada di pinggir jurang. Demikian pula sebaliknya, apabila kita berusaha mencapai wilayah kebaikan itu merasa sulit,
maka bersabarlah. Keberuntungan itu lebih banyak berpihak kepada orang yang banyak mencoba untuk berbuat baik daripada kepada orang yang pandai tapi tidak pernah bertindak, tidak pernah mencoba. Mencoba atau bertindak dan salah atau gagal itu jauh lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah bertindak. Kayak baca Quran misalkan, baca Quran salah, ya nggak apa-apa, bagus ya. Daripada tidak pernah salah karena tidak pernah baca Quran. Wah Ustadz, kalau saya nggak pernah salah baca Quran. Oh bagus, itu hebat ya. Kapan bacanya? Nggak pernah gitu. Jadi nggak bagus ya, karena nggak pernah baca Quran. Ya dari mana salahnya? Yang terakhir, agar kita dapat terhindar dari melampaui batas ini, alangkah baiknya kalau kita bisa membuat batas-batas diri. Kita ini sebagai apa sih? Gitu. Kita ini sebagai anak misalnya. Kita ini semuanya sebagai anak. Apa sih tugas-tugasnya anak? Misalkan kalau ke orang tua itu menghormati orang tua. Kalau dipanggil nggak boleh bilang ya. Misalkan, nah itu tolong ambilkan ibu ini, nggak boleh, itu batas ya. Bikin daftar tugas-tugas. Nah itulah sebetulnya perbatasan. Itu sebagai pagar agar kita tidak melewati batas ya, sesuai peran kita masing-masing. Sebagai anak, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai murid gitu ya. Sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai makmum. Nah, kita harus tahu batas kita masing-masing. Jangan sampai kita itu keluar dari batas kita. Begitu kita keluar dari batas, ngurusin yang bukan urusan kita, ngurusin yang bukan tugas kita, maka itulah yang dinamakan melampaui batas, kebangetan ya. Ini ada doa yang diajarkan Allah di dalam surah Al-Imran ayat 147. Mungkin bisa dijadikan doa bagi kita ya setiap habis sholat. Al-Imran 147, Rabbana ufir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Nah, saya kira begitu ya. Sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan mungkin berhubungan dengan melampaui batas ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.